5 dengan mata kuliah Wawasan Keilmuan Teknologi dan Lingkungan yang beranggotakan 5 orang dan saya sendiri yaitu Eunike Faisal-Tianingsi dengan NIM B0522321. Perkenalkan, nama saya Dian Yofriani dengan NIM B0522004. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM B052223. Perkenalkan, nama saya Filsafasi NIM B052377. Perkenalkan, nama saya Yusuf Brianti dengan NIM B052239. Berikut materi kami mengenai tensimeter. Sejarah tensimeter. Melansir Halltext, seorang pendeta abad ke-18 yang tertarik pada dunia sains bernama Stephen Hales meneliti darah di arteri. Sebagai bagian dari penelitinya, Hales melakukan tes pada geta dalam sayuran, uji coba pada kuda, serta hewan lainnya pada tahun 1850. Ahli fisiologi Jerman Karl von Violet menemukan tensi atau spigmograf pertama dengan asisten berbasis berat untuk menguji tekanan darah menggunakan arteri radial seseorang. Meski rumit, ini menunjukkan kemajuan dari penemuan tensimeter pada 1 dekade sebelumnya, yaitu kinograf. Alat tersebut kembali dioptimalkan akurasi oleh Tania Jules Merrier dari Prancis, lalu dokter Australia bernama Samuel Seward Carey Ritter von Bass juga menemukan alat pengukur tekanan darah bernama sphygmomanometer. Alat miliknya merupakan alat pengukuran pertama yang menggunakan tas karet tiup, yaitu bagian penting dari sphygmomanometer modern. Karena perkembangan zaman, desain alat milik von Bass tentu jauh berbeda dengan alat yang saat ini digunakan. Alat pengukur tekanan darah tersebut mengharuskan pergelangan tangan untuk tetap diam. Baru sekitar pergantian abad ke-20, manset digunakan untuk mengukur tekanan darah. Dokter asal Italia bernama Spike Riffa-Rossi merancang pompa berbasis merkuri sekitar tahun 1896 hingga tahun 1897. Ia menyederhanakan objek yang telah banyak berubah bentuk selama periode 50 tahun. Tensimeter atau sphygmomanometer adalah alat ukur yang dibuat untuk mengukur tekanan darah. Alat ini dibuat pertama kali oleh Samuel Siegfried Karl Ritter von Bass pada tahun 1881 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Scipion Riffa-Rossi pada tahun 1896 dan Harvey Cushing 1901. Manfaat tensimeter ada 3. Yang pertama, untuk mengukur tekanan darah. Yang kedua, untuk membantu dokter untuk mendeteksi atau mendiagnosis masalah kesehatan sejak dini. Dan yang ketiga yaitu untuk mengurangi risiko stroke, jantung, hingga gagal ginjal, sejumlah penyakit yang muncul karena tekanan darah tinggi. Fungsi tensimeter adalah untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset. Tensimeter atau sphygmomanometer terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama tensimeter air raksa atau merkuri, kedua tensimeter pegas atau aneroid, ketiga tensimeter digital atau automatic, dan yang keempat yaitu oximeter. Adapun jenis tensimeter yang kami praktekkan yaitu tensimeter aneroid. Tensimeter aneroid adalah tensimeter yang menggunakan putaran berangka atau jarum. Tensimeter ini lebih aman karena tidak menggunakan air raksa. Tensimeter ini juga memerlukan stetoskop dalam penggunaannya. Kelebihan dari tensimeter aneroid ini adalah lebih praktis dari tensimeter air raksa, mudah dibawa, hasil pengukuran cukup akurat, tidak terkontaminasi logam berat. Kelemahan dari tensimeter aneroid ini adalah memerlukan bantuan tenaga ahli dalam pengukuran, membutuhkan alat tambahan ketika melakukan pengukuran yaitu stetoskop, dan biayanya mahal. Adapun langkah-langkah dalam mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter aneroid, yaitu yang pertama, siapkan tensimeter. Kemudian yang kedua, pasanglah manset di lengan kiri pasien dengan benar sesuai dengan petunjuk yang biasanya tertera di bagian luar manset. Yang ketiga yaitu kenakan stetoskop di telinga dan letakkan kepala stetoskop di bagian siku dalam pasien di mana terdapat denyut nadi dan mudah didengar. Kemudian yang keempat, pegang bola tensi dengan menggunakan tangan kanan dan perhatikan katup dalam posisi tertutup. Kemudian yang kelima yaitu sambil perhatikan jarum petunjuk pompa manset hingga jarum menunjukkan angka 180 mmHg. Kemudian yang keenam, jika
Jika sudah, berhenti sebentar dan kemudian lepaskan tekanan mindset perlahan dan tidak konstan. Perhatikan jarum petunjuk tekanan. Yang ketujuh, perhatikan baik-baik saat Anda mendengar suara denyut nadi yang keras, jarum menunjukkan angka berapa. Itulah tekanan sistoliknya. Kemudian, perhatikan terus di mana suara tersebut akan hilang dan Anda mendengar seperti desiran angin. Itulah tekanan diastoliknya. Thank you.